Sudah ternampak di sini ya teman-teman contohnya. Lanjut, cara menulis kutipan langsung lebih 4 baris. Ada 4 cara, yaitu penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. 2, jarak antara baris kutipan adalah 1 spasi. 3, kutipan boleh diapit dengan tanda kutip petik atau lebih atau tidak. Setelah kutipan, jangan lupa memberi keterangan sumber aslinya. Contoh kutipan lebih dari 4 baris. Di sini nampak terlihat. Lanjut, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan jenis kutipan yang mengambil intisarinya saja, tanpa mengurangi makna sebenarnya dari kalimat yang ada. Jadi untuk menulis kutipan jenis ini bisa dengan cara meringkas, menyimpulkan suatu pendapat, atau menulis intisarinya dengan gaya bahasa sendiri. Cara menulis kutipan tidak langsung. Ada 4 cara kutipan diintegrasikan dengan teks. 2, jarak antara baris kutipan adalah spasi ganda. 3, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik. 2, setelah kutipan, jangan lupa untuk menulis sumber kutipan. Contohnya sudah nampak di layar monitor kita. Kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya merupakan entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Dalam kurung Michel Du 2019.27. Dalam menulis kutipan tidak langsung, bisa juga dengan menyebutkan sumber di depan kutipan seperti berikut. Michel Du 2016.27 berpendapat bahwa kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Baik teman-teman, saya ada suatu pantun. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian hasil presentasi saya, semoga dapat dipahami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, kasih tepuk tangan lah. Pantun Put. Oke, coba ke atas Put. Tentang coba ke atas. Bu izin, suara Ibu nggak kedengaran. Suara Ibu nggak kedengaran, Bu. Di chat aja, weh. Coba. Halo? Halo, Bu. Bu. Iya, Bu. Dengar? Udah. Dengar, baru dengar. Bu. Tadi enggak. Oke. Nah jadi karya ilmiah ini penulisan karya ilmiah
hakikatnya adalah tagihan-tagihan seorang mahasiswa untuk memenuhi tugas tugas ya, baik itu tugas kuliah, baik itu tugas akhir, baik itu skripsi, baik itu jurnal dan lain sebagainya. Jadi, skripsi itu juga karya ilmiah, jurnal itu juga karya ilmiah, makalah itu juga karya ilmiah. Bu, kenapa kenapa namanya karya ilmiah? Karena ada beberapa teori di dalamnya. Tapi bukan semuanya itu namanya karya ilmiah. Tetap ada pembedanya, tetap ada batasan-batasannya. Sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan. Kita mau menulis apa? Kalau dosennya bilang karya ilmiah, ya kita buat karya ilmiah. Kalau dosennya minta makalah, kita buat makalah. Oke, jadi karya ilmiah itu kutipan mana? Karya ilmiah, iya. Hasil pemikiran seseorang ilmuwan, ya. Jadi gini loh, setiap tulisan itu harus ada teori. Contohnya, kalian disuruh membuat makalah tentang apa ya? Tentang perkembangan anak lah, tentang perkembangan anak. Kalian cari ini pengertian-pengertian dari ilmuwan tentang perkembangan anak. Kemudian ditambahkan dengan pengertian atau pemahaman kalian sendiri. Nah, itulah dia karya. Kalau sudah ada teori, kalau sudah ada pendapat orang lain, kalau sudah ada argumen orang lain di dalam tulisan kalian, itu sudah bisa dikatakan karya ilmiah. Kalau di tugas kalian ada konsep, ada pengertian saya, Rita Nopianti menjelaskan bahwa perkembangan anak usia dini itu dari ya 0 sampai 7 tahun. Nah, itu juga sudah karya ilmiah. Kemudian karya ilmiah itu ya berupa pengetahuan, teknologi, seni, pengalaman, kutipan-kutipan. Nah, itu juga semua termasuk dalam karya karya. Kuncinya dia memiliki kepustakaan. Artinya apa? Ada sumber yang up to date. Jadi ketika kalian menulis, contohnya kalian menulis tentang perkembangan anak, kalian cari teori tentang perkembangan anak menurut para ahli. Rita Nopianti menjelaskan perkembangan anak itu usia 1 sampai usia baru lahir sampai 7 tahun. Kutip dalam buku itu maksudnya. Jadi ada rujukannya. Kalau dari internet HHTP sekian 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 diakses pada malam minggu misalnya seperti itulah dia konsep karya. Kemudian kalau kutipan itu pinjaman kalimat atau pendapat. Jadi kalian meminta pendapat sama teman kalian. Kalau menurut kau sendiri apa sih apa perkembangan anak itu? Oh, kalau pasti berbeda itu. Tapi kalau kutipan ini tidak tidak dibarengi dengan sumber, nggak masalah, nggak apa-apa. Namanya juga pendapat gitu. Jadi tidak terlalu mempengaruhi gitu. Jadi yang paling dominan benar dalam karya itu dalam sebuah tulisan adalah karya. Kenapa? Karya lebih mencantumkan apa namanya? Sumbernya. Nah, jadi selanjutnya ketika kita menulis karya ilmiah juga ada aturannya, ada etikanya. Mana etika dalam menulis karya? Etika dalam menulis karya ilmiah. Etika dalam menulis sebuah laporan. Etika mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Jadi dimanapun kita berada, etika itu perlu. Bahkan tidak hanya orang yang menggunakan etika, tulisan juga mempunyai etika. Itu harus kalian ketahui. Kita berbicara dengan orang yang lebih tua, misalnya di halaman berapa dek tugasnya, halaman sekian, kita buatlah. Kalau dia sudah tua, sudah berumur, halaman sekian kak, di sekian bang, atau di halaman sekian dek. Itulah tandanya kita beretika.